Oke, jadi untuk materi kuliah kita pada kesempatan hari ini adalah teknik handling dan restrain perlakuan hewan coba pada kesempatan hari ini ya. Itu sesuai dengan jadwal mata kuliahnya. Ini harapannya nanti course outcome dari mata kuliah ini adalah Bapak Ibu sekalian mampu memahami sejarah penggunaan hewan laboratorium. Jadi nanti sedikit akan saya berikan sejarah penggunaan hewan laboratorium dan kenapa sangat penting eh, menggunakan hewan laboratorium. Kemudian yang kedua nanti adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian itu mampu memahami dan melakukan teknik handling dan restrain dari hewan coba sesuai dengan judulnya ya. Jadi nanti teknik handlingnya seperti apa dan restrain hewannya bagaimana. Dan yang ketiga adalah mampu memahami dan melakukan perlakuan ya, beberapa perlakuan baik itu intraperitoneal, intramuskuler dan seterusnya pada beberapa hewan percobaan. Tentu setiap hewan percobaan itu memiliki ciri khas perbedaannya. Walaupun secara general, secara umum nanti ada persamaannya, tetapi ada beberapa yang membutuhkan teknik-teknik khusus ya terkait soalnya ini berkaitan juga dengan anatomi hewan. Misalkan kalau pada aves atau pada merpati, misalkan contohnya ayam atau merpati, itu tentu teknik pengambilannya berbeda dengan pada tikus atau pada mencit. Begitu, Nggih. Oke, sebelum kita mulai kuliah, saya ada kuis dulu ya untuk melihat bagaimana pemahaman dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan hal ini. Oke ya. Jadi untuk kuis, oke, saya stop share dulu ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah sampai di kuis ya. Nah, jadi oke, kita langsung lanjut ke kuliah kita ya. Jadi ini bahwa sejarah penggunaan hewan laboratorium ini memang sebetulnya itu sudah sangat lama ya Bapak Ibu sekalian. Dan itu bermula dari eh, tahun 1937 ya. Eh, ketika terjadi apa namanya kematian akibat dari penggunaan obat eliksir sulfanilamid. Tapi kalau kita merunut pada sejarah komite etik, itu hampir di tahun 1800-an itu sudah banyak orang tuh menggunakan hewan lab. Cuman hewan lab itu dipakai atau digunakan untuk melakukan penelitian-penelitian biologis ya. Nah, tetapi waktu itu aturannya tidak begitu ketat ya. Sehingga hanya berupa opini saja waktu itu tahun 1800-an nanti akan dijelaskan oleh Prof. Isrina pada chapternya beliau ada dua kaum yang kita sebut dengan kaum viviseksi dan kaum anti viviseksi. Jadi kalau viviseksi itu orang yang setuju penggunaan hewan laboratorium, tetapi kalau kaum anti viviseksi adalah orang yang atau sekelompok orang yang tidak setuju menggunakan hewan laboratorium. Karena hewan laboratorium itu juga merupakan makhluk hidup ya yang harus disayangi. Mungkin kalau Bapak Ibu sering makan di SGPC ya atau pernah lewat di depan FKUGM itu kan ada tulisan mural tembok ya yang itu mengkritik sebetulnya untuk Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Peternakan. Ya, itu adalah kaum anti viviseksi ya yang yang kemudian percaya bahwa makhluk hidup itu sama gitu statusnya, mau dia anjing, kucing, hewan dan seterusnya itu sama. Jadi harus diperlakukan juga dengan sama. Namun kaum viviseksi seperti kita ya, yang kita percaya bahwa memang eh, hewan lab itu kita butuhkan karena untuk kemajuan dan kemaslahatan dari manusia itu sendiri. Nah, tetapi memang dalam hal penggunaan hewannya itu harus sangat ketat ya penggunaannya. Untuk apa? Nanti eh, makanya sejak kita belajar sejarah ya bahwa ternyata kalau kita tidak menggunakan hewan lab misalkan kita menguji beberapa obat ya misalkan seperti pada kasus eliksir sulfanilamid atau pengujian atau kasus thalidomid ya pada tahun 1950-an itu langsung saja digunakan pada manusia tanpa menggunakan hewan coba, maka nanti ujung-ujungnya adalah kerugiannya ada pada manusia itu sendiri. Jadi sebagai contoh misalkan pada eliksir sulfanilamid itu ada sekitar 100 orang yang meninggal akibat dari pemberian obat ini ya. Kemudian eh, yang memicu apa namanya keracunannya adalah bisa karena sulfanilamidnya atau pelarutnya di etilen glikol. Sebagaimana kita pahami ya bahwa kemarin-kemarin kan ada kasus pelarut etilen glikol ya pada paracetamol anak-anak ya, yang itu kemudian menyebabkan gagal ginjal sangat luar biasa. Sampai akhirnya sekarang pelarut etilen glikol itu dilarang untuk sebagai pelarut paracetamol atau penurun panas dan obat batuk apapun pada anak-anak gitu. Nah, itu kalau kemudian
tidak kita lakukan uji. Sebenarnya masalah-masalah tersebut tuh bisa kita selesaikan kalau kita melakukan pengujian hewan lab yang sangat ketat ya. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan tadi itu tidak sampai ke ujungnya manusia. Jadi artinya hewan itu berkorban untuk kepentingan manusia. Karena kalau dalam Islam ya, atau dalam agama Islam, dalam agama apapun ya, di Islam itu kan disitir ya, tidaklah manusia itu diciptakan wa ma khalaqtul khalifatul fil ard ya. Bahwa manusia itu diciptakan menjadi pemimpin di dunia. Artinya memang segala resources atau sumber daya di seluruh bumi itu dipakai dan dimanfaatkan untuk keselamatan dan kesejahteraan manusia. Karena manusia itu adalah khalifatul fil ard, jadi pemimpin dari seluruh bumi ya. Sehingga memang ikan itu berkorban, dibunuh misalkan, atau bukan dibunuh ya, ya dimakan itu memang untuk kepentingan manusia. Sapi juga sama ya, semua hal termasuk pohon dan seterusnya. Tetapi ada ayat yang lain ya yang memberikan restriksi bahwa janganlah manusia itu membuat kerusakan di muka bumi. Artinya kita boleh memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya alam, sorry, tetapi juga harus tahu batas-batasnya, tidak lalu dieksplorasi begitu sangat luar biasa. Begitu ya. Nah, jadi ini yang kemudian menyebabkan sejarah ya awal mula bagaimana sangat ketatnya terutama FDA, eh, Food and Drugs Association dari Amerika itu merupakan referensi dunia ya, FDA ini. Pokoknya segala sesuatu kalau udah lolos di FDA itu bisa dipakai di seluruh dunia karena FDA ini memiliki standar yang sangat ketat sekali. Nah, ini berkaitan dengan sejarah ya bagaimana mulai saat itu penggunaan-penggunaan obat hewan, penggunaan-penggunaan obat pada manusia itu wajib hukumnya diuji cobakan pada pada hewan coba. Nah, jadi eh, apa namanya sehingga kemudian dideklarasikan ya ada namanya deklarasi Helsinki, yaitu dihasilkan oleh Sidang Kesehatan Dunia ke-16 di Helsinki, Finlandia tahun 1964. Nah, ini tercetus ya ada namanya kebijaksanaan pembangunan keselamatan manusia di dunia. Itu nanti akan mungkin Prof Rina akan menjabarkan itu tentang deklarasi Helsinki yang terbaru tahun 1994 dan Indonesia juga sudah melakukan ratifikasi ya. Setuju dengan deklarasi Helsinki. Jadi semua sehingga kemudian kalau kita punya fasilitas hewan laboratorium, kalau yang bisa nanti terakreditasi internasional ya misalkan itu ada ALAK gitu, itu harus negara yang sudah meratifikasi deklarasi Helsinki ikut ya. Nah kalau enggak maka si ALAK ini enggak mau tuh mengakreditasi hewan labnya. Jadi sekarang hampir semuanya sudah seperti itu. Nah, dari sini kemudian dihasilkan ya sebuah rekomendasi-rekomendasi bahwa kepada penelitian kedokteran tentang segi etik dari penelitian yang melibatkan manusia sebagai objek penelitian. Jadi, kalau Bapak Ibu tahu, kebetulan saya juga reviewer di Komite Etik di Fakultas Kedokteran UNS ya, eh, nah, di UNS. Jadi di UNS itu ada dua ya. Kalau menggunakan subjek manusia, nanti reviewernya melibatkan dokter hewan. Tapi kalau melibatkan subjeknya full manusia, itu nanti akan ada full board dari tim kedokteran. Dan ternyata etik di kedokteran itu jauh lebih rumit ya. Jauh lebih rumit. Bahkan ada standarisasi nasionalnya. Jadi ada sertifikasi nasionalnya yang di yang badan pengampunya itu adalah eh, badan Litbangkes kalau nggak salah, Litbangkes Kesehatan. Sementara kalau di kedokteran hewan, dunia kedokteran hewan itu komite etiknya itu belum punya sertifikasi, jadi nggak ada cantolannya. Tapi kalau di kedokteran itu ada cantolannya. Sehingga penelitian-penelitian etik manusia ya, entah itu penggunaan obat atau penggunaan atau survei penyakit pada manusia dan sebagainya, itu harus lolos uji komite etik yang terstandarisasi secara nasional oleh komite etik manusia. Nah, jadi ini apa dihasilkan rekomendasi-rekomendasi ini ya. Kemudian perlunya dilakukan percobaan pada hewan sebelum percobaan di bidang biomedis maupun riset lainnya yang dilakukan atau diperlakukan terhadap manusia. Jadi memang sebelum stepnya ke manusia, maka suka tidak suka direkomendasikan harus menggunakan hewan. Karena tadi prinsipnya tadi ya. Nah, hewannya apa? Maka hewannya itu juga harus cocok ya. Jadi dalam mata kuliah hewan laboratorium ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan materi ini ya waktu kuliah S1 bahwa pentingnya pemilihan hewan coba itu juga eh, mem- me- apa namanya menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dari penelitian Bapak Ibu sekalian. Tapi dari deklarasi Helsinki inilah kemudian dihasilkan sebuah keputusan bahwa sebelum diuji cobakan pada manusia, intinya ya itu harus menggunakan pada hewan laboratorium.
Nah, saat ini itu sebenarnya mengalami perubahan ya, Bapak Ibu sekalian. Karena ada prinsip 3R ya, yang ini ada nanti akan saya jelaskan di ini. Tapi pada intinya adalah nanti jadi intinya adalah sebelum dilakukan uji klinik maka harus ada uji praklinik terlebih dahulu. Jadi uji praklinik itu adalah uji yang dilakukan pada hewan di tataran hewan itu namanya uji praklinik. Sementara uji klinik adalah uji yang dilakukan pada tataran manusia tetapi hanya di bidang klinis ya. Misalkan jadi klinik ya, bukan ke umum dulu tapi di klinis manusia. Dan klinis manusia itu bertahan ya, bertahap ya. Jadi klinik pada misalnya ada pada pasien tertentu itu paling cuma 100 orang. Sama kayak dulu mungkin Bapak Ibu ingat sebelum COVID itu beredar ya atau dijadikan edar, maka harus ada pengujian COVID itu pada tipe-tipe manusia ya. Ada manusia pada laki-laki, pada perempuan, pada anak-anak, dan pada ibu hamil. Dan itu melakukan surveinya tuh ibu hamil misalkan 100 atau 1000 orang gitu. Dan itu menggunakan relawan ya. Itu namanya uji klinik ya. Nah, ketika dengan small portion atau sampling itu berhasil, nggak ada masalah, baru nanti ditingkatkan lagi menjadi jumlah populasi yang lebih besar lagi sesuai dengan persyaratannya. Artinya masuk ke tahap kedua. Ketika sudah oke, tahap ketiga lebih banyak lagi respondennya. Ketika nanti tahap tiga selesai, baru nanti mendapatkan izin untuk edar ya secara umum. Jadi kalau Bapak Ibu minum obat paracetamol misalkan atau ultraflu ya atau Panadol dan seterusnya itu sudah melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang sebetulnya. Jadi untuk bisa diedarkan dan mendapatkan izin dari BPOM itu sangat eh, sangat panjang prosesnya dan sangat mahal. Jujur aja sangat mahal. Oleh karena itu sebuah produk obat ya kalau Ibu menemukan penelitian nih identifikasi misalkan sarang semut lah atau kumis kucing atau rumput laut gitu sebagai terapi untuk akan terapi diabetes itu ketika Bapak Ibu uji di tikus lalu berhasil itu jangan senang dulu karena sebetulnya itu masih jauh ya tahapannya masih jauh untuk bisa diaplikasikan ke manusia karena kalau dari tikus diuji coba dulu ke spesies yang lebih tinggi lagi jadi praklinik tikus lalu diuji coba ke praklinik yang lebih tinggi dari tikus misalkan ke apa anjing kucing misalkan atau ke human non human primate ya yang lebih tinggi lagi dan itu butuh etik yang sangat keras sekali lebih limited lagi dan ongkosnya lebih mahal ya. Ketika non human primate sudah berhasil baik human primate atau non human primate berhasil baru nanti kita introduce ke klinik yaitu ke manusia. Nah manusia itu juga portion apa populasinya samplingnya terbatas dulu ya di komunitas terbatas dulu mungkin hanya komunitas klinik tertentu lalu kemudian menjadi lebih besar lebih besar lebih besar lagi sampai nanti disetujui. Nah jadi ini banyak hal ya. Nah karena memang prinsip dari Helsinki ini ada 3R ya. Yang pertama adalah replacement. Jadi penggunaan hewan itu juga menggunakan prinsip 3R ini. Jadi kalau Bapak Ibu selalu kuliah dimanapun, prinsip dari penggunaan hewan lab itu selalu 3R 5F. Itu aja sebetulnya. Kunci utamanya ya 3R 5F. Mau hewannya apapun tuh tetap yang akan ditanya adalah 3R 5F. 3R itu adalah replacement, reduction, dan refinement. Jadi replacement tuh bisa nggak sih hewannya diganti dengan yang lain gitu. Nah hari ini banyak orang dulu menggunakan kosmetik itu menggunakan kulit babi dulu ya. Karena dianggap karena memang kulit babi itu hampir mirip kulit sensitivitasnya dengan kulit pada manusia. Beberapa kosmetik, uji kosmetik. Kalau pada kulit babi di uji kosmetik tidak ada keradangan, tidak ada masalah, maka berarti di kulit manusia juga kemungkinan itu akan berhasil. Nah, tapi saat ini sudah ada beberapa produk komersial ya, kosmetik-kosmetik dunia itu sudah mengembangkan menggunakan kultur ya, kultur sel. Jadi kalau Bapak Ibu beli kosmetik ya, itu kan biasanya ada tulisan animal free. Ya, misalkan ada tulisan animal free. Jadi artinya dia tidak menggunakan uji coba pada hewan, tapi menggunakan culture cell. Jadi sekarang tuh lebih rumit lagi. Karena mungkin dulu culture cell itu mahal ya. Sekarang kan culture cell banyak sekali ya. Dan lumayan murah lah. Walaupun masih mahal tapi lumayan tersedia banyak stoknya. Penyediaannya banyak. Sehingga ketika ketika mau uji kosmetik menggunakan kulit, maka pertanyaannya adalah bisa nggak diganti dengan kultur sel aja gitu.
Itu pasti akan ditanya oleh reviewer tuh seperti ini. Namanya replacement selalu. Atau ketika Bapak Ibu menggunakan kera misalkan harus human primate, bisa nggak sih pakai tikus dulu misalkan? Karena human primate ini udah harganya mahal, dia endangered species ya. Spesies yang sangat dijaga, dilindungi. Bisa nggak pakai ikan dulu, atau pakai tikus dulu, atau pakai mencit dulu yang tiap 21 hari sekali itu bisa bereproduksi gitu. Itu namanya replacement. Kemudian yang kedua ada namanya reduction ya. Reduction ini pengurangan ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan menstatement ya nanti waktu nulis form etik kan Bapak Ibu butuh tikus sebanyak 40 ekor karena nanti akan dibagi menjadi 5 kelompok di mana masing-masing kelompok tuh ada 40 bagi 5 kan 8 ya. Ada sekitar 8 ekor tikus. Maka nanti reviewer akan nanya hitungan 8 ekor tikus itu dari mana gitu. Kenapa butuh 8? Statistiknya seperti apa gitu 8 itu. Bisa nggak 3 aja gitu. Bisa nggak 2? Satu kelompok tuh 3 ekor tikus aja bisa nggak? Jangan 8 lah. Gitu. Nah, itu namanya reduction. Jadi dikurangi. Nah, tetapi Bapak Ibu itu bukan sebuah keharusan ya. Tapi itu permintaan aja. Nah, kalau Bapak Ibu bisa menjelaskan bahwa ya memang ini harus 8 karena studi literasi yang terdahulu menggunakan mengikut menggunakan kelompoknya 8 gitu. Jadi Bapak Ibu bisa berargumen dengan literasi terdahulu atau Bapak Ibu bisa melihat statistikanya ya, memperlihatkan hitungan-hitungan statistikanya sehingga berapa sih N yang harus diperlukan minimal gitu. Nah, kalau N minimal 8 ya berarti Bapak Ibu memang harus butuh 8 gitu. Itu yang dilakukan. Atau biasanya ada metode ini ya, random sampling yang itu harus dilakukan pengulangan. Eh, Metode random sampling pengulangan. Ada yang mengulangnya itu 3 kali, ada yang mengulangnya 2 kali, ada yang mengulangnya 5 kali. Nah, kenapa kok bisa mengulang 5 kali? Kalau 2 kali cukup, kenapa harus 5 kali? Nah, Bapak Ibu bisa berargumentasi, ya karena ini 5 kali karena mengikuti standar internasional. Jadi reviewer internasional dalam jurnal ini menginginkan bahwa pengulangan itu dilakukan sebanyak 5 kali. Ya sudah nggak apa-apa. Jadi reviewer rekomendasi juga akan ya udah nggak apa-apa karena memang kalau itu permintaannya gitu. Yang penting ada alasannya. Kemudian ada juga refinement ya. Itu bagaimana caranya agar si hewan itu tidak stres selama penelitian. Contohnya ketika Bapak Ibu beli hewan tikus lab gitu, itu harus ada masa adaptasinya. Nggak bisa begitu beli langsung dilakukan perlakuan itu nggak bisa. Kemudian juga kita lihat kandangnya bagaimana, keteraturan kandangnya seperti apa, suhunya berapa, itu mesti akan ditanya. eh, Kelembapannya bagaimana, suhunya bagaimana, cahaya gelap terangnya tuh diberikan berapa banyak. Nah, kalau mencit dan tikus kan biasanya 12-12. Nah, yang ideal ya 12 pagi, 12 terang, 12 malam, dan seterusnya. Jadi kenapa harus begitu? Karena kalau ternyata kita nggak ngasihnya 12-12, kita ngasihnya eh, 18, eh, 18-14 misalkan. Contohnya ya, 18-14 atau 18-16. Jadi lebih banyak terangnya daripada malamnya. Nah, itu bisa mengakibatkan stres ya. Sama kayak Bapak Ibu, kalau kalau Bapak Ibu mungkin nanti suatu ketika ya pernah keluar negeri, kalau pada musim panas itu siangnya tuh lebih lebih panjang. Jadi jam 3 pagi itu udah terang. Udah terang kayak jam 7 pagi. Jam 3 pagi ya. Kemudian nanti baru Isya, baru malam atau maghrib tuh jam 8 atau jam 9 malam. Jadi malamnya tuh paginya tuh sangat panjang. Sementara malamnya tuh sangat singkat, jam 9 malam sampai jam setengah 3 pagi ya. Jadi sangat singkat sekali. Nah, itu mengakibatkan stres ya karena Bapak Ibu tidurnya berkurang kan. Ya, waktu tidurnya berkurang. Itu mengakibatkan stres ya, aktivitas. Jadi bayangkan kalau ada orang Norwegia yang dia 24 jam siang terus tuh, wah itu stres terus tuh orang gitu. Termasuk kalau malam ya, kalau malam terus lebih banyak malamnya daripada siangnya, wah itu juga nanti membuat circadian cycle-nya nggak bekerja dengan baik ya. Itu jadi hal yang menarik. Jadi itu replacement, reduction dan refinement itu selalu dilakukan. Termasuk refinement itu cara Bapak Ibu ngambil sampel darah. Misalkan ada pengambilan sampel darah ya. Sampel darah itu diambilnya bagaimana? Apakah dikasih anestesi dulu nggak gitu? Hampir semua reviewer sekarang merekomendasikan untuk dikasih anestesi terlebih dahulu. Ya. Biar tidak merasakan rasa sakit. Ya kayak kita aja ya, kayak kita kan medical check up misalkan di klinik.
Kemudian diambil darahnya sama perawat ya. Itu kan rasanya sakit ya, sakit sekali. Atau kita donor darah. Itu kan donor darah waktu needle needle 18-nya masuk ke vena kita itu kan nggak pakai anestesi ya. Cuma kita disuruh ya tahan nafas Bu gitu. Atau coba nafas dulu, sep gitu kan. Itu kan tetap sakit ya. Tiba-tiba tangan kita nggak bisa bergerak gitu. Kalau gerak dikit tuh sakit rasanya kan gitu. Nah, dibayangin kalau itu ada, ya itu yang kita rasakan ya. Sehingga tikus pun juga merasakan sakit, ayam pun juga merasakan sakit. Maka bagaimana caranya agar rasa sakitnya itu bisa dikurangi, gitu ya. Nah, apalagi kalau diambil darahnya tuh setiap minggu, wah itu ada prosedur-prosedur tertentu ya. Jadi penggunaan ACC itu juga penting. Nah, jadi apa yang disebut dengan uji praklinik itu adalah uji eh, atau studi pengembangan ya, atau uji yang dilakukan sebetul kesimpulannya adalah uji yang dilakukan sebelum dilakukan pengujian pada manusia. Itu yang disebut dengan uji praklinik. Nah, jadi uji praklinik ini melibatkan ada tiga ya. Lamanya pemberian obat, kelompok umur dan kondisi fisik manusia yang dituju, serta efek obat menurut dugaan pada manusia. Jadi ini tujuan dari uji praklinik. Itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya sebuah kandidat obat tertentu ya yang akan diuji, itu memang idealnya tuh diuji pada hewan lab yang komprehensif. Misalkan pada jantan, betina, kemudian pada kondisi yang anak-anak itu seperti apa, termasuk pada kondisi tikus atau tikus atau mencit tua, dan yang paling penting adalah pada saat kebuntingan. Itu paling penting. Nah, jangan sampai nanti Bapak Ibu menemukan obat yang ternyata tuh kayak thalidomide tadi ya. Itu dia nggak nguji pada manusia, pada hewan, tapi nguji langsung pada manusia. Nah, jadi pada pada tikus itu aman ya. Jadi sebenarnya thalidomide ini diuji itu pada sudah diuji pada tikus sebetulnya thalidomide ini. Dan ternyata nggak ada masalah. Tapi pada tikus yang nggak bunting. Nah, sehingga si produsennya itu mengira wah ini berarti aman nih. Lalu di dalam aturannya tuh nggak ada aturan tuh ibu hamil juga nggak boleh minum, tapi nggak ada aturannya gitu. Setelah ibu hamil meminum obat ini ternyata anaknya menjadi cacat. Jadi, dan itu kemudian dibuktikan ya dengan thalidomide ini, ada satu peneliti yang membuktikan thalidomide ini dibuktikan pada kera yang bunting ternyata mengakibatkan kecacatan. Pada tikus yang bunting ternyata cindilnya juga cacat gitu, teratogenik. Dari situ orang juga mulai sadar ya, oh ternyata tuh diuji itu nggak cuma pada hewan sehat toh, atau jantan betina yang sehat, tapi juga harus pada kondisi bunting. Karena itu penting sekali ya. Coba bayangin ya, kita udah berharap punya anak gitu. Begitu hamil 7 bulan atau 8 bulan, susah-susah ya. Ibu hamil kan, tidurnya susah, miring kanan kiri susah gitu. Tiba-tiba begitu hamil, lahiran anaknya cacat kan gitu. Dan gitu kita nggak mau ya. Dan ini sempat perusahaan thalidomide itu tutup ya, karena digugat oleh eh, apa namanya ibu-ibu yang tadi merasa terzolimi tadi ya. Dan kemudian mereka tutup produksi obatnya ini, perusahaannya. Karena harus mengganti ganti rugi ya. Oke. Jadi uji praklinik ini ada nama-namanya ya. Ada beberapa nama ya uji praklinik ini spesifikasi. Ada uji farmakologi, uji farmakokinetika, bisa juga uji toksisitas. Jadi bisa toksisitas itu ada toksisitas akut, subkronis, kronis, dan uji toksisitas khusus misalkan pada kasus teratogenik atau mutagenik. Jadi ini yang disebut dengan uji praklinik pada manusia ya. Kita mau menguji apanya nih? Dan sebetulnya obat itu harus diuji semuanya ini ya, keseluruhan ini ya. Jadi kalau ada sekitar 3 uji ya, apalagi uji toksisitas ini kan sampai ke mutagenik ya, ini harus semua ya. Misalkan LC50-nya ya, LC50-nya itu diuji, kemudian uji dosis levelnya berapa, macam-macam diuji semua. Termasuk uji farmakologi dan farmakokinetik, ini sekarang menjadi hal yang sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya, jadi kita ingin bikin obat yang nggak placebo. Artinya placebo itu pada satu orang itu berhasil manjur, tapi pada orang lain tuh nggak manjur. Nah, itu namanya bukan obat yang baik ya. Obat yang baik itu siapapun yang minum tuh semuanya memiliki efek yang sama. Contoh Bapak Ibu minum paracetamol ya. Bapak Ibu demam, minum paracetamol, itu pasti demamnya turun. Ya, karena dia memiliki sudah di karena dia secara farmakokinetiknya
farmakologi dan farmakokinetiknya itu bisa dijelaskan dan sudah dibuktikan bahwa ternyata dia mengurangi produksi dari prostaglandin sehingga nanti akan menurunkan suhu tubuh dan seterusnya. Dan itu efek-efek sel reseptornya juga sudah bisa dijelaskan. Itu yang disebut dengan farmakokinetika. Bagaimana obat itu rilis, lalu mekanisme seperti apa, itu harus bisa dijelaskan. Nah, kebanyakan obat herbal kita itu belum bisa dijelaskan secara farmakokinetik. Itu PR kita. Sehingga beberapa hal kita sering melihat ya, orang minum herbal itu akhirnya menjadi preventif, ya. Hanya preventif, bukan kuratif. Nah, karena kalau kuratif itu harus bisa jelaskan farmakokinetiknya. Ya, jadi misalkan ada orang demam ya, terus minum aja sari kurma misalkan. Karena sari kurma itu bisa menurunkan demam gitu. Di satu anak berhasil, tapi di satu anak lain nggak berhasil. Itu berarti obat yang nggak bagus, obat yang tidak bagus. Secara farmakokinetiknya perlu kita buktikan ya. Jadi perlu kita buktikan apa kandungannya, zat aktifnya apa, dia molekul rumusnya seperti apa, kemudian bagaimana interaksinya di dalam sel seperti apa, reseptor apa yang bekerja dan seterusnya. Itu harus kita jelaskan secara farmakokinetik. Nah, jadi kayak eh, gabapentin misalkan, kemudian diazepam, paracetamol itu adalah obat-obat yang sudah bisa dijelaskan secara farmakokinetiknya. Sehingga mau diminum oleh siapapun itu memiliki efek yang sama. Nggak ada yang placebo, begitu nih. Jadi Bapak Ibu kalau minum morfin tuh semua teler gitu. Pasti ya, morfin apa apa gitu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pernah operasi ya, selamat ya. Karena Bapak Ibu kalau udah pernah melakukan operasi ya, berarti Bapak Ibu tuh sudah pernah menikmati narkoba secara halal ya. Ya, kan gitu. Karena seorang anestesia itu dokter anestesia itu pasti akan menyuntik morfin atau narkose ya, narkoba-narkoba yang itu halal hukumnya gitu. Jadi pernah nggak Bapak Ibu merasakan narkoba? Pernah gitu. Tapi halal ya. Jadi narkoba halal itu Bapak Ibu operasi itu narkoba halal. Ya, karena saya pernah disuntik morfin ya. Waktu saya operasi patah tulang, saya disuntik morfin. Jadi saya merasakan narkoba. Jadi ketika ada orang di anestesi dia nyanyi, misalkan kan pernah ya lihat video-videonya ya di TikTok misalkan dia nyanyi, tiba-tiba jadi Celine Dion, misalkan tiba-tiba jadi apa itu karena efek dari narkoba tadi. Itu kan mirip kayak orang kena pakai narkoba gitu, pakai sabu-sabu, pakai narkoba, pakai ganja gitu itu mirip. Nah tapi kan kalau yang ini kan legal ya dan halal hukumnya karena kedokteran gitu. Nah, jadi ini 6 prinsipnya. Saya nggak akan jelasin secara panjang lebar karena 6 prinsip ini nanti akan disampaikan oleh Prof. Isrina ya. Jadi intinya dalam hal pemeliharaan dan pembiakan hewan lab itu harus ada 6 pengawasan ini untuk bisa menghasilkan hewan uji coba yang berkualitas tinggi dan hasil penelitian itu reliable, bisa diaplikasikan, bisa dipercaya ya, bisa dipercaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menggunakan hewan uji lab di luar negeri itu harus ada trainingnya ya. Kalau di Jerman tuh minimal Bapak Ibu harus training selama 1 tahun, 1 semester sampai setahun kurang lebih. Kalau di Jepang tuh kemarin sekitar 2 sampai 3 minggu. Bapak Ibu harus ada pelatihannya ya, pelatihannya. Eh, Bagaimana cara masuk ke labnya seperti apa? Kalau ada hazard ya, misalkan ada bencana alam, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Terus setiap kali masuk tuh harus mandi berapa kali? Ada apa safety-nya dan seterusnya itu ada. Nah, ini jadi intinya pembelian hewan uji coba itu harus melewati 6 pengawasan tadi ya, yang ujung-ujungnya itu sebetulnya nanti eh, untuk kesejahteraan dari hewan itu sendiri ya. Dari yang tadi yang saya sampaikan, jadi diletakkan dalam ruangan berventilasi dengan kelembaban yang terjaga, siklus gelap terangnya terjelas, dan juga bersih sesuai dengan standar pemeliharaan hewan uji coba. Jadi ini adalah hewan uji coba, kandang hewan uji coba yang bagus ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada inlet dan outletnya. Jadi udara kotor dan udara masuk tuh sirkulasinya kita jaga dengan luar biasa. Kemudian ini kandang-kandangnya juga pakai kaca begini ya, pakai kaca yang bagus gitu. Ujung-ujungnya tuh tidak runcing ya, agak tumpul gitu sehingga tidak melukai dari kondisi tikusnya. Ini kita upayakan senyaman mungkin lah dari untuk tikusnya. Kemudian pemberian air minum ya itu ad libitum. Jadi berikan sampai kapanpun ya. Oke. Nah, kalau untuk anestesi itu biasanya kita menggunakan ether ya atau kloroform. Tapi ini sekarang sudah tidak boleh lagi. Jadi ini anestesi menggunakan ether atau kloroform
itu bersifat hepatotoksik. Kalau ether juga sama ya, dia bersifat karsinogenik. Jadi dua hal ini, ether dan kloroform, itu selain hepatotoksik juga karsinogenik. Jadi untuk penggunaan anestesi sudah tidak boleh lagi menggunakan ether atau kloroform. Kita sarankan untuk penggunaan anestesi menggunakan barbiturat, ya bisa pentobarbital atau tiopental atau bisa kombinasi ketamin silasin. Sekarang, jadi ketamin silasin tuh mungkin harganya mahal ya, betul. Ketamin silasin tuh harganya mahal ya Bapak Ibu. Mungkin habis satu botol satu botol ketamin dan satu botol silasin tuh mungkin kalau kita beli mungkin habis di 500 sampai 600 ribuan ya. Sekitar sekitar segituan. Tetapi ingat ya, karena kita menggunakan tikus itu dosisnya tuh kecil sekali. Ya, jadi itu bisa awet sebetulnya, bisa awet ya. Dan ini kan untuk menunjang penelitian yang baik ya. Nah, setelah dianestesi baru kemudian dilakukan etanasi. Jadi saran saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu belum ahli ya misalkan atau masih ragu-ragu lah takut, memang etanasi itu bisa dengan menggunakan dislokasi serviks. Itu bisa dislokasi leher ya, serviks. Jadi kayak dipatahkan lehernya tuh bisa. Atau dengan cara memutus sumsum tulang belakang itu juga bisa. Tetapi tapi harus sak dek sak nyek gitu. Artinya harus sekali berhasil gitu. Jangan dislokasi leher itu oh urungan anu urungan gitu kan. Jadi berkali-kali 3 4 kali gitu. Nah itu kan sama aja kayak kretek ya, di kretek gitu kan bahaya. Jadi nggak begitu caranya. Itu namanya menyakiti. Jadi saran saya adalah kalau Bapak Ibu belum handal di situ, mending dianestesi dulu aja gitu. Jadi dianestesi dulu biar dia agak lemas keleyang-keleyang gitu. Sehingga pada saat Bapak Ibu melakukan dekapitasi itu tidak ada gangguan ya. Tidak ada gangguan yang lain. Jadi betul-betul Bapak Ibu itu melakukan dekapitasi itu secara baik, tepat dan nanti bisa sekali langsung dilakukan gitu. Nah, atau kalau Bapak Ibu nggak yakin, misalkan nggak tega ya, waduh kok dipatahin lehernya dok, saya nggak tega gitu. Bapak Ibu bisa menggunakan anestesi dengan dosis berlebih. Jadi dengan ketamin silasin dosis berlebih nanti si hewan ini akan mati ya, gitu. Nah, jadi dekapitasi juga boleh, bisa Bapak Ibu lakukan, tapi dekapitasi itu tidak pada tikus atau mencit ya. Tapi dekapitasi yang dimaksud di sini adalah dengan apa namanya, eh, misalkan penggunaan pada ayam ya, pada ayam atau pada kambing gitu. Kan sayang ya, ini kan hewannya tuh bisa dimakan gitu loh, eman-eman gitu loh. Padahal kan kita cuma mau ngambil heparnya doang kan, hepar, ginjal, macam-macam gitu. Ini dagingnya kan lumayan eman-eman gitu. Maka bisa Bapak Ibu melakukan dekapitasi. Boleh dekapitasi ya. Dengan cara disembelih secara Islami itu boleh, boleh sekali, nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, itu ya. Itu. Kemudian hewan yang telah dikorbankan dimasukkan ke dalam kantong plastik, disimpan di lemari pendingin sebelum dilakukan atau diinsinerasi ya. Jadi masukin plastik, taruh di kulkas. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke part berikutnya ya, tentang pemberian kode-kode ya. Jadi ini semuanya tuh full gambar ya Bapak Ibu. Jadi ini kuliahnya santai aja. Nanti kalau bosan kita main quiz. Gitu ya, biar nggak bosan ya. Jadi tenang aja. Jadi selama 1 jam 50 menit ini nggak ada bosannya. Jadi semuanya gambar-gambar. Dan semua materi itu ada di Elok ya. Jadi bisa Bapak Ibu download aja. Santai. Jadi ibaratnya kayak dengerin saya ngomong aja, ngoceh gitu. Jadi ini pemberian kode itu penting ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah pada sebelum kita sampai ke anestesi, dekapitasi dan sebagainya ya. Jadi kita yang pertama dalam hal melakukan penelitian itu kita harus eh, yang paling utama adalah memberikan kode ya. Pemberian kode itu penting. Karena kode itu untuk bisa membedakan antara mana tikus yang nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalaulah dalam satu kandang itu ada 5 ekor tikus misalkan, bagaimana Bapak Ibu tuh bisa mengidentifikasi mana si A, mana si B, mana si C, mana si D, mana si E itu kan nggak mungkin bisa. Ya. Karena terlihat tuh nanti tikusnya tuh mirip semua. Semuanya sama, mirip sekali gitu. Nggak bisa Bapak Ibu bedain ya. Maka kita berikan kode ya. Nah, pemberian kode itu ada 2 cara yang paling efektif. Yang pertama dengan menggunakan asam pikrat. Jadi ada asam pikrat. Itu jadi Bapak Ibu harus modal dikit ya, beli asam pikrat. Kemudian nanti ditaruh di badan-badannya.
biasanya di kepala ya. Kalau kepala tuh biasanya tikus nomor satu. Kemudian kalau di tikus nomor satu kepala, kemudian punggung tikus nomor dua, bagian sebelah kanan tikus nomor satu, tiga, bagian sebelah kiri, perut sebelah kiri tikus nomor empat, lalu ekor tikus nomor lima. Biasanya begitu. Tapi itu tadi nggak ada aturannya ya Pak, Bapak Ibu. Jadi itu terserah Bapak Ibu aja. Saya pingin ekor tuh nomor satu ya boleh aja. Yang penting recording catatannya jelas gitu bahwa ekor tuh nomor satu di bagian. Jadi ketika nanti ada temennya yang kan satu grup ya penelitian, ada temennya yang melakukan melakukan perlakuan gitu udah tahu mana yang sudah dan mana yang belum gitu. Dan harus mulai dari mana gitu. Gitu. Itu menggunakan asam pikrat 10%. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan yang paling murah ya, yaitu dengan modal spidol marker yang permanen tapi saya sarankan yang permanen, jangan yang non permanen. Yang permanen bisa warna merah, bisa warna biru, bisa warna apapun ya. Kemudian Bapak Ibu bisa memberikan kodenya itu dengan bentuk ini ya, ditaruh di ekor. Nah, jadi bisa lingkaran, bisa garis lurus, boleh, nggak masalah. Bisa tanda bintang juga boleh, serah Bapak Ibu aja gitu. Kira-kira maunya yang mana gitu. Tapi saran saya kalau marker itu harus ada di ekor ya. Ekornya tuh yang pangkal sini ya. Karena kalau ada di sini nanti digigitin sama dia, hilang jadinya. Tapi kalau bisa ada di sini ya, ada di sini. Nah, kelemahannya adalah kalau asam pikrat tuh kadang sering hilang. Kalau dia kena air ya, misalkan dia lagi mau minum nih, mau minum ya. Minum kan ada di atas nih ya Pak, Bapak Ibu. Kemudian dijilat-jilat kan ketetesan airnya atau dilalah botol air minum kita tuh ada bocor dikit gitu, bocor-bocor, netes-netes dikit lah. Kemudian kena nih si tikusnya nih, air-airnya. Nanti lama-lama dia jadi hilang. Maka setiap 2 minggu atau 1 minggu sekali itu harus kita pertebal gitu. Nah kalau marker itu kendalanya nggak gampang hilang. Biasanya nggak gampang hilang. Jadi ini lebih murah, gampang, tidak menyakiti apapun, tidak memberikan zat kimia apapun, dan ini jauh lebih efektif ya, menurut saya. Jadi misalnya kode satu tuh garis lingkaran nomor satu, kode dua lingkarannya ada dua, satu, dua gitu. Tiga ada tiga, empat, lima gitu, dan seterusnya. Atau misalkan merah satu, biru satu, berarti itu tikus nomor satu, dan seterusnya. Pokoknya kode-kodenya dibikin unik aja boleh. Yang penting dicatat dengan bagus ya, sehingga nanti biar nggak salah gitu. Nah itu setelah pemberian anu ya kode ya. Nah yang paling utama adalah bagaimana caranya bekerja dengan hewan uji ya, dengan hewan lab. Jadi setelah pemberian kode, maka sebelum kita mulai bekerja dengan hewan lab ya, kan kodetifikasi tadi sudah. Kemudian kan nanti kita akan melakukan perlakuan ya Bapak Ibu. Nah, setiap kali kita melakukan perlakuan itu upayakan menggunakan APD ya, berupa masker, jas praktikum, sarung tangan, dan juga sepatu yang selalu tertutup. Karena apabila terkena gigitan hewan uji dan apabila terkena gigitan hewan uji coba itu segera dilakukan pertolongan pertama. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum terbiasa menggunakan hewan lab, jadi kalau mungkin Prof. Rina ya nanti akan memberikan mata kuliah. Oh, di mata kuliah S1 mungkin pernah disampaikan ada ada penyakit atau ada virus yang bisa ditularkan oleh bakteri yang bersifat zoonosis oleh tikus ya dan mencit. Yang itu bisa menyebabkan demam 3 hari atau tipoid demam tipoid ya. Bukan karena salmonella, tapi jadi ketika kita digigit oleh tikus atau mencit, itu biasanya eh, bakteri tersebut, virus tersebut tuh menyebabkan demam 3 hari pada diri kita. Itu kalau digigit ya. Nah, jadi makanya penggunaan APD itu penting sekali ya. Nah, kalau Bapak Ibu pakai mencit ya, mungkin masker latex tuh, pakai sarung tangan latex tuh cukup, tidak masalah. Tetapi kalau dengan tikus, nah sarung latex tuh tidak cukup. Bapak Ibu harus menggunakan sarung gloves yang tebal. Misalkan untuk ya kayak orang motong rumput ya, buat kerja bakti itu, atau bisa juga pakai sarung tangan oven. Ya, itu juga bisa ya. Nah, jadi makin tebal makin bagus karena gigitan tikus tuh lumayan bisa mencongkel daging ya. Sebetulnya. Jadi sangat dalam dan bisa mencongkel daging. Beda dengan mencit ya. Kalau mencit mungkin dalam berdarah, dia nggak bisa congkelannya agak kurang ya. Tapi kalau tikus congkelannya luar biasa, sakit sekali. Gitu ya. Kemudian juga kita dalam bekerja itu harus tepat ya. Pastikan ketepatannya ya. Setiap tahapan-tahapan praktikum atau tahapan-tahapan praktek. Jadi tepat dalam menimbang, tepat dalam mengukur dosis, volume, pemberian, dan selanjutnya.
Dan yang paling penting adalah bekerjalah dengan tenang dan perlakukan hewan uji coba dengan penuh kasih sayang ya begitu. Jadi kalau pengalaman saya tikus itu biasanya kalau Bapak Ibu pakai tikus Wistar atau SD itu ada perbedaan ya. Kalau tikus Wistar itu awalnya galak biasanya. Tapi nanti ketika kita sudah sering memberikan perlakuan ke dia Wistar itu, maka lama-lama dia modelnya kayak pasrah gitu. Jadilah nggak apa-apa gitu. Wah, si ini datang nih, wah berarti aku mau diambil darahnya nih pakai di mata gitu. Itu kayak udah mulai pasrah gitu. Tapi berbeda kalau SD ya. Nah, Sprague itu awal-awal tuh ramah gitu. Tapi begitu Anda menyakiti dia, waduh, nanti dititenin gitu. Nanti lama-lama dia akan tahu ketika kan dari bau ya, baunya Anda gitu. Ketika Anda datang gitu, wah ini nih yang biasa ngambil darah ini. Sakit ini ya, maka dia akan berubah menjadi galak gitu. Jadi itu ciri khas ya. Tapi apapun itu, kalau kita lakukan hewan uji coba dengan penuh kasih sayang, itu insya Allah bisalah kita lakukan dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikut ini adalah contoh hewan percobaan. Kira-kira mana yang tikus, mana yang mencit, mana yang marmut, dan mana yang kelinci. Yang ini apa nih? Ini kelinci ya, jelas ya. Yang ini yang tikus. Ini mencit ya. Yang ini baru marmut ya, betul. Jadi tikus yang biasanya bingung itu adalah tikus sama mencit ya. Itu biasanya bingung. Jadi tikus tuh versi besar, kalau mencit tuh versi kecil ya gitu. Ibaratnya gitulah lebih mudahnya gitu. Nah, kalau mencit nanti ada di bagian handling ya. Itu harus hati-hati kalau mencit karena mencit tuh di handling aja bisa mati. Ya, kalau handlingnya nggak tepat ya. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan itu waktu. Nah, ini ada beberapa jenis hewan percobaan ya, Bapak Ibu. Ada mencit, tikus, marmut, kelinci, hamster, ayam, itik, anjing, kucing. Jadi pada intinya semua hewan itu dari yang kecil semut ya sampai gajah, kata Prof. Santo dulu, itu bisa disebut sebagai hewan percobaan. Yang paling penting apa? Yang paling penting adalah kriteria hewan percobaan itu harus eh, harus terukur. Jadi terukur umurnya, terukur hidupnya, pemeliharaannya ya, dan terukur pakannya. Semuanya itu terukur. Kalau semuanya terukur, itu disebut dengan hewan percobaan. Kalau semuanya tidak terukur, maka itu kita sebut sebagai hewan liar. Nah, itu kata Prof. Santo ya. Jadi, kalau kita ukur dia hidup di mana, kelembabannya berapa, suhunya berapa, dikasih makan apa, minumnya berapa, dan seterusnya. Kemudian dari dia berkembang biak, induknya siapa, pejantannya siapa, F1-nya bagaimana, dari lahir dia dikasih apa, macam-macam, semuanya terukur itu disebut dengan hewan percobaan. Itu kalau kata Prof. Santo ya. Jadi, apakah gajah bisa jadi hewan percobaan? Bisa. Kalau kita lakukan dengan, kita pelihara dia dengan pemeliharaan yang terukur. Gitu. Nah, ini kita mulai dulu dari mencit ya. Mencit atau mice ya, bahasa Inggrisnya itu mice. Kalau tikus tuh bahasa Inggrisnya rat. Nah, itu biasanya kita pakai nama latinnya mus musculus ya. Nah, ini galur yang biasa kita pakai ada Baopsi. Nah, ini Baopsi yang biasa kita pakai ada banyak sekali. Atau bisa juga galur C57BL ya. Ini biasanya dipakai untuk penelitian-penelitian cancer ya, biasanya. Atau kita juga punya namanya mutant mouse atau knockout mouse. Nah, jadi mungkin nanti akan saya berikan ya, karena ini kebetulan baru teknik handling ya. Jadi ada knockout mouse. Di luar negeri itu cara kita melakukan induksi hewan ya. Misalkan kita ingin hewan itu diabetes gitu, itu sudah tidak lagi menggunakan zat kimia. Karena zat kimia itu ternyata juga berbahaya bagi kitanya. Contoh misalkan streptozotocin ya, kita bikin tikus itu diabetes dengan SCZ. Ternyata SCZ itu juga punya efek terhadap kita. Kalau kita menghirup SCZ itu bersifat karsinogenik. Gitu. Maka di luar negeri sudah tidak lagi menggunakan itu. Di luar negeri mereka cenderungnya menggunakan rekayasa genetika yang kita sebut dengan knockout mice. Jadi knockout mice itu secara umum ya caranya adalah eh, ada sel sperma sperma ya. Jadi sperma tikus dengan sel telur tikus itu kemudian kita rekayasa genetiknya. Beberapa gen itu kita delesi. Misalkan kita ingin gen yang menginduksi diabetes ya, insulin itu kita delesi. Jadi di gen yang sperma kita delesi, gen yang di ovumnya juga kita delesi. Jadi ketika mereka kawinkan begitu, secara in vitro nanti akan muncul individu zigot yang kemudian dia tidak memiliki gen penyandi insulin, lalu zigot ini kita masukkan, kita masukkan ke dalam betina ya.
Ya, jadi kita betina eh, sama kayak transfer embrio, mirip kayak transfer embrio. Lalu kemudian nanti akan mengandung, hamil, lalu kemudian akan dilahirkan dalam suatu hari. Lalu muncullah mencit yang memiliki recessive gennya, gen yang tidak, yang dia nggak ada gennya. Itu disebut dengan knockout mice. Nah, itu ya. Jadi itu disebut dengan knockout mice. Ya, tentu mahal ya, Bapak Ibu sekalian, jelas mahal. Tapi ini bisa pre-order ya. Jadi kita kalau di luar negeri ya pre-order. Misalnya kita pengen gen ini didelesi gitu. Itu enak sekali. Kalau saya dulu pengalaman di luar negeri, saya pengen pesen tikus tapi ya nggak ada gen ini begitu. Kan semua gen tuh udah kepeta tuh, apalagi gen tikus. Gen manusia sama tikus tuh sudah terpeta. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya sudah terpetakan. Terus kita tinggal minta, saya mau gen yang ini didelesi gitu. Tinggal ngomong aja ke perusahaan. Nanti dalam 21 hari diantar tuh tikusnya ke sini. 30 hari lah. Ini tikus yang pesanan kamu gitu. Nggak ada. Nah, saya berharap mungkin suatu ketika ya Bapak Ibu kalau punya modal yang gede gitu, bisa bikin perusahaannya kayak gini gitu. Karena ahlinya tuh sudah banyak, ahlinya sudah banyak. Cuma tinggal modalnya doang gitu. Pemodalnya aja nih. Ini nanti kalau ini laku, pasti ya, pasti laku saya jamin. Karena ini nyarinya susah Bapak Ibu. Jadi sekarang akhirnya kita kalau mau apa namanya, pemeriksaan pakai, mau uji Alzheimer misalkan, maka kita menggunakan tikus yang kita induksi Alzheimer. Itu menggunakan bahan kimia dan macam-macam ya. Itu kadang tidak sesuai dengan eh, yang di manusia. Karena kalau di manusia, orang kena diabetes tuh bukan karena STZ ya. Bukan karena dia disuntik STZ, enggak. Tapi orang kan diabetes karena dia punya genetik dari ibunya atau dari bapaknya. Yang dia tuh kemungkinan juga diabetes. Di umur tertentu dia diabetes. Atau dia mengalami gangguan jantung gitu. Eh, atau hipertensi itu kan karena bapaknya ada hipertensi. Jadi dia secara galur keluarga memang dia tuh keluarga hipertensi gitu. Nah, sehingga ketika kita merekayasa genetika tikus ya, menginduksi hipertensi dengan menggunakan rekayasa genetika itu cocok dengan aplikasi pada manusia. Jadi bukan, tapi ya mungkin Indonesia masih di 10-15 tahun ke depan ya. Kita butuh modal besar ya karena duitnya kan dipakai buat bangun IKN ya. Ya. Jadi selipin politik dikit-dikit. Ya. Oke, jadi ini cara penanganan mencit ya. Jadi mungkin Bapak Ibu udah tahu lah. Pada saat S1 juga udah kuliah. Intinya tuh jangan lakukan pembicaraan atau perlakuan jika hewan uji belum tenang ya. Jadi hewannya tuh harus tenang dulu ya. Handle. Jadi pertama mencit itu kita angkat ya. Lalu kita taruh di kawat ram, di kawat ya. Jangan ditaruh di meja ya. Kalau di meja tuh nanti dia pada saat kita angkat ekornya dia kan akan nyakar-nyakar ya, nyari pegangan gitu. Itu kan karena nggak ada pegangannya. Jadi pada saat kita mau ambil kepalanya, mau kita restrain kepalanya, kita begitu, dia nanti masih bisa belok-belok. Tapi kalau kita pakai kawat ram ya, kita masukin ke kawat ram, kemudian kita tarik, nanti dia akan pegangan ke kawatnya. Sehingga nanti kita dengan mudah bisa megang ekornya, megang lehernya, ya gitu. Ya, jadi letakkan mencit di permukaan kasar atau tutup kandang atau kawat. Kemudian dibiarkan kaki depannya memegang kawat, tarik sedikit ekornya. Jadi ini ya tipsnya. Termasuk pada tikus itu juga sama. Jadi biarkan dia itu megang pada kawatnya. Itu kata kuncinya ada di situ. Kalau yang licin-licin kayak meja begini nggak bisa, sulit ya. Gitu. Kemudian dengan tangan kiri cubit kulit di antara dua telinga dan tiga jari. Kemudian ya megangnya ini adalah gentle ya, softly but gentle. Jadi harus apa namanya, soft lembut, tetapi itu kuat. Nah, soft but gentle ya. Softly gently. Jadi harus lembut dan kuat. Karena kalau ini terlalu kuat, nanti ini lehernya ketarik ya. Kulit lehernya ketarik lalu dia bisa eh, mati begitu. Nah, bisa mati ya. Gitu nih. Oke. Nah, lalu ketika sudah kita restrain ya atau handling, kita restrain atau handling ini, baru kita ambil sampel. Jadi Bapak Ibu sekalian, kunci ngambil sampel tuh gampang sekali ya. Ngambil sampel darah, melakukan penyuntikan tuh semuanya gampang kalau Bapak Ibu handling sama restrainnya benar. Jadi kalau handling sama restrainnya benar, hewan nggak bisa gerak kemana-mana,
di restrain dengan baik, itu mau ngambil darah dimanapun tuh bisa. Jantung bisa, mata bisa, metatarsal bisa, semuanya bisa. Kemudian mau disuntik di gluteusnya ya, di pantatnya bisa, mau nyuntik di perutnya bisa, intraperitoneal bisa, semuanya bisa. Kecuali yang penting kata kuncinya adalah di handling dan restrain. Itu kata kuncinya ya. Nah, jadi pengambilan sampel ini kalau di tikus atau di mencit ini ya, ini kita lagi bicara mencit, itu kita menggunakan sinus orbitalis ya. Jadi kita pakai mikrohematokrit atau tabung arterial yang mengandung heparin bisa memperoleh 0,5 mili setiap 2 sampai 3 minggu. Jadi kita pakai mikrohematokrit yang kita patahin dulu ya menjadi 3 bagian atau 2 bagian. Terus kemudian bagian yang bukan patahannya, jadi masih dia agak tumpul begitu, bukan yang runcing ya. Itu bisa kita pakai untuk mengambil darah di sinus orbitalis. Gitu, ya. Di sini. Nah, ada beberapa teknik ya yang terbaru Bapak Ibu yang bisa menggunakan vena jugularis, ada vena jugularis, ada juga yang bisa menggunakan di tempat yang lain ya. Karena beberapa orang menganggap sinus orbitalis itu juga menyakitkan. Terlihat menyakitkan ya. Padahal sebenarnya di sinus orbitalis itu adalah plexus orbitalis. Jadi dia kumpulan, plexus itu kan kumpulan dari pembuluh darah. Jadi ketika kita lukai, lalu dia akan hematom biasanya. Kita lukai ya, lukai terus kita cabut mikrohematokritnya itu nanti dia akan hematom. Lalu luka hematom itu bisa sembuh selama 5 hari. Makanya interval pengambilan darah itu seminggu sekali sarannya, bukan tiap hari ya, tapi seminggu sekali. Karena apa? Karena plexus orbitalis itu butuh waktu untuk bisa dari hematom dia untuk sembuh. Butuh waktu seminggu ya. Atau bisa juga intrakardiaka dan seterusnya ya. Vena sapena kaki itu juga bisa. Gitu. Nah, kalau mau ngambil cairan tubuh, bisa cairan limfe atau asises itu juga bisa ya. Yaitu yang paling utama adalah kita pengambilannya menggunakan perut ya. Biasanya kita pakai intraperitoneal dilakukan. eh, jadi samplingnya di bagian intraperitoneal. Nah, termasuk pada pengambilan urin juga sama. Kita juga bisa langsung ya sitosentesis. Ya, mungkin Bapak Ibu ingat sitosentesis atau bisa dengan cara kita angkat tiba-tiba. Jadi tikus sama mencit itu kalau pada saat ada di kandang ya atau pada saat ada di dasar permukaan terus kita angkat tiba-tiba nanti dia akan keluar urin 1 sampai 2 tetes. Nah, itu bisa kita ambil gitu. Tapi di awal-awal ya, nggak kemudian diambil, wah muncul, terus habis itu taruh lagi, terus ambil lagi itu biasanya nggak mungkin yang untuk yang kedua tiga kalinya. Jadi cuma yang pertama aja. Jadi yang pertama itu pasti dia nanti akan mengeluarkan feses sama mengeluarkan urinasi. Itu karena dia stres ya, kaget lah, stres kaget. Nah kemudian pada yang paling banyak kedua adalah tikus ya. Nah tikus yang paling banyak dipakai itu bisa tikus SD atau Wistar ya. Ini dikembangkan di Institut Wistar tahun 96, sementara SD itu oleh peternakan Specdaule. Gitu ya. Jadi tikus itu perkembangannya banyak ya Bapak Ibu. Jadi ada namanya long Evan tikus, ada zakar tikus, ada tikus gundul atau disebut dengan nut mice, nut rat, nut mice atau nut rat ya. Jadi tikus yang dia telanjang ya. Itu biasanya dipakai untuk karsinogenik. Jadi dengan kita induksi tertentu, dia nggak perlu kita induksi ya. Dengan kita kasih treatment tertentu nanti dia akan secara sensitif akan menimbulkan kanker ya. Tumbuh gampang sekali tumbuh kanker ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri di keterangan PPT-nya. Oke, ini ada tikus jantan dan betina ya. Ini ada bagaimana cara membedakan dia tikus jantan betina. Bapak Ibu pasti udah tahu ya eh, antara jantan dan betina ya. Pokoknya kalau betina tuh dia perineumnya tuh lebih panjang ya, antara anus dengan eh, genitalia itu lebih panjang. Sementara kalau pada jantan tuh lebih pendek. Kurang lebih begitu. Ini cara handlingnya. Kalau pada tikus ya menggunakan metode V-grip ya. Jadi V tapi tidak boleh mencekik ya. Beda dengan pada mencit tadi. Kalau mencit ekornya yang kita capit mirip kayak megang kucing ya. Tapi kalau pada tikus itu menggunakan V-grip ya. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu, V-gripnya ini harus kenceng ya.
V-gripnya harus kencang karena begitu Bapak Ibu lengah sedikit, dia noleh kiri kegigit. Ya, gitu ya. Jadi harus hati-hati. Nah, untuk pengambilan sampel itu mirip sekali pada mencit ya, pada tikus ini. Dan ini volume darahnya tuh bisa kita ambil sangat banyak ya. Kalau tadi cuma 0,5 cc pada mencit ya. Kalau ini bisa kita ambil sekitar 7,5% dari berat badan. Jadi sekitar bisa sampai 7,5% berat badannya. Misalkan kalau berat badannya 200 miligram, berarti ya kurang lebih sekitar 6 mili ya. Sekitar 4 mili, 4 mili. Nah, itu bisa kita lakukan. Dan kemudian kita anestesia menggunakan barbiturat atau menggunakan ketamin gitu. Nah, ini beberapa hal ya, apa namanya, penelitian yang dipakai, bagaimana pengaruh-pengaruh dari eh, apa namanya, herbal tertentu atau bisa juga kita melakukan operasi ya, eh, induksi-induksi tertentu yang nanti akibatnya apa begitu pada hewan model tikus maupun pada mencit. Jadi banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya adalah kelinci ya yang biasa dipakai. Kalau kelinci cara megangnya yang pertama tuh kita amankan dulu kaki belakangnya. Itu paling aman. Karena kaki belakang ini yang paling kuat ya. Di kelinci itu kaki belakang paling kuat karena dia bisa karena kan dia melompat ya. Jadi kaki belakangnya paling kuat dan dia bisa menendang dengan cukup kuat. Jadi pada intinya adalah kita amankan dulu kalau pada kelinci kakinya. Nah, bisa menggunakan handuk ya. Paling aman tuh menggunakan handuk. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan handuk, lalu kaki belakangnya itu diselimuti handuk. Nah, itu nanti sudah aman. Sambil tengkuknya dipegang ya. Seperti ini. Nah, insya Allah ini sudah aman. Itu. Kemudian kalau untuk pengambilan darah ada 4 ya lokasinya vena marginalis telinga itu paling umum ya. Vena marginalis telinga bisa vena jugularis, subvena atau intrakardia. Tapi mostly kita menggunakan vena marginalis telinga. Jadi caranya eh, dengan cara kita jepit dulu pakai V-grip tadi, hampir mirip seperti V-grip. Tangan kiri kita V-grip ya, di pangkal telinga kita pencet gitu sehingga nanti kan untuk membendung vena. Nanti ketika venanya terbendung, baru kemudian kita ambil darahnya. Gitu ya. Oke, lanjut kita ke marmut ya. Marmut tuh hampir mirip seperti pada eh, kelinci ya, pada umumnya Pak. Mirip seperti kelinci. Jadi dia tidak menggunakan V-grip atau tidak menggunakan tengkuknya di kita pegang ya, enggak. Tapi kita pegang seperti ini ya caranya. Jadi dengan menggunakan jempol dan jari telunjuk yang ada di bawah torak. Jadi seperti ini ya. Ini mencengkram ya, tangannya mencengkram ke bagian dada di sebelah sini. Dengan kaki kiri, dengan tangan kiri kita tuh menopang kakinya ya. Nah, itu seperti ini cara bagaimana kita merestrain atau menghandling marmut gitu. Nah, jadi ini ada tabel ya, kekerabatan waktu antara pemberian senyawa pada hewan uji, masa hidup hewan uji dan kesetaraan waktu dengan manusia. Jadi ini adalah dosis ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan sorry ini adalah umur ya, antara umur manusia perbandingan antara umur anjing dengan umur manusia ya, dengan masa hidupnya. Jadi kita bisa lihat ini ya. Kalau kemudian tikus itu umur 12 umur 12 ya. 12 12%. Ya, sekitar 12 bulan 12 ini ujinya 3 bulan ya. eh, dengan masa hidup 12%. Itu sama dengan manusia umur 101 bulan ya. Gitu. Ini hari kemungkinan ini hari atau minggu ini minggu kayaknya gitu. Jadi ini perbedaan antara umur ya. Oke. Nah, jadi mungkin ini tadi ya pertanyaan diulang bisa dibedain yang sudah bisa bedain. Nah, lalu ini ada rute pemberian ya Bapak Ibu. Jadi rute pemberian itu pada hewan uji coba itu kita lihat berdasarkan efeknya. Kita mau efeknya lokal, parenteral atau bersifat invasif. Karena itu semuanya berkaitan dengan sifat farmakokinetik dan durasi dari efek pengobatan tadi ya. Jadi pada umumnya kalau kita lihat pada plasma konsentrasi ya, konsentrasi plasma darah pada saat diberikan obat itu memang yang paling cepat adalah intravena. Jadi intravena tuh sangat cepat ya responnya, tapi dia juga waktu luruhnya tuh paling cepat. Jadi cepat diserap dan cepat kemudian diabsorpsi, hampir mirip. Jadi turunnya banget.
Sementara kalau pada intramuskular dia butuh waktu ya, butuh waktu. Nah, yang paling lama itu adalah menggunakan perektal ya. Jadi kalau menggunakan rektal itu jauh penyerapannya lebih lama, dia menuju ke titik terapiknya itu lebih lama, tapi masa parunya hampir mirip yang sama. Jadi kalau kita mau yang agak pelan, rilisnya pelan-pelan itu di rektal, tapi kalau yang mau cepat sampai ketemu efeknya itu di intravenous. Jadi bisa menggunakan diagram ini. Ini perbandingan antara waktu dan seterusnya. Oke. Jadi ini adalah istilah-istilah ya Bapak Ibu sekalian, letak masuk dan jalan absorpsi. Jadi ada namanya peroral, sublingual. Sublingual itu di bawah lidah. Mungkin pernah lihat ada orang pemberian obatnya itu di bawah lidah. Biasanya kalau yang hipertensi ya, orang hipertensi itu obatnya di bawah lidah. Ada juga yang parenteral, intranasal, aural, intrarespiratoral, rektal, vaginal, dan uretral. Jadi ini istilah-istilah untuk jalan masuknya obat ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Oke, jadi ini peroral ya. Peroral itu kita menggunakan sonde pada tikus atau mencit ya. Tentu sonde pada tikus dan mencit itu berbeda ukurannya. Nah, jadi kalau pada tikus dia jauh lebih kecil. Nah, pada saat kita masukkan ke sonde itu ke mulutnya, ya itu caranya kita handling dulu tadi. Kuncinya ada pada handling dan restraint. Terus kemudian kita masukkan ya. Nah, kalau kita pastikan masuknya tuh jangan setengah ya. Tapi kita pastikan masuknya tuh seluruhnya bisa masuk. Kalau seluruhnya bisa masuk, berarti itu benar bisa masuk lambung. Tapi kalau baru nyampe separoh dimasukin lagi udah nggak bisa, kayak mentok, berarti itu sebenarnya masuk ke jalan nafas. Jadi masuknya ke trachea. Nah, kalau Bapak Ibu paksain, misalkan baru separoh gitu kan, terus wah ini kayaknya udah mentok nih, maka harus dipindah. Karena kalau masuk ke lambung itu pasti bisa masuk semuanya. Karena kan dia nggak punya kartilago ya, jadi bisa masuk ke semuanya. Tapi kalau, nah, makanya saran saya begitu ya. Karena kalau cuma separuh doang, jarum baru masuk separuh lalu kita kasih perlakuan, nanti khawatirnya obatnya tuh masuknya ke paru-paru, ke trachea. Kalau ke trachea masuk ke paru-paru tuh pasti mati. Jadi kalau paru-parunya terendam oleh cairan tuh pasti mati. Jadi itu ya tipsnya. Nah, bisa juga pemberiannya intraperitoneal yang paling sering ya. Untuk induksi diabetes misalkan. Intraperitoneal itu cirinya gampang ya. Kan di sini ada linea alba ya Bapak Ibu. Ada linea alba bahwa tubuh itu terbagi menjadi dua. Semua makhluk hidup tuh punya linea alba. Termasuk Bapak Ibu sekalian juga pasti tubuhnya dibagi dua ya linea alba. Dan kemudian ini ada puting ya. Puting yang bagian belakang. Atau ini ada kaki belakang ya. Kaki belakang. Nah selurus segaris dengan kaki belakang. Terus ada linea alba di sebelah kiri dan kanannya. Itu adalah injeksi intraperitoneal. Kalau pada tikus dan mencit, saya sarankan menggunakan eh, apa namanya suntikan untuk tuberkulin atau suntikan insulin ya, yang dimana itu dia ukurannya 1 cc dan jarumnya tuh kecil. Nah, jarum kecil ya, jarum untuk insulin. Nah, itu kalau Bapak Ibu dipastikan untuk harus masuk semuanya ya, secara utuh masuk semua. Dan itu insya Allah tidak akan apa namanya merusak menusuk ke usus. Ditambah cara Bapak Ibu megang itu harus agak turun ke bawah dikit. Jadi miring ke bawah. Jadi bukan begini ya, kepalanya tegak begini ya, tapi kepalanya itu agak kita miringkan dikit dengan harapan nanti isi ususnya atau isi perutnya tuh secara gravitasi dia akan turun ke bawah. Sehingga nanti akan menyisakan ruangan kosong. Nah, hitungnya. Nah, ini untuk intramuskularnya di otot-otot ya, seperti ini. Kemudian subkutan di kuduk seperti ini ya. Untuk subkutan ya. Dan kalau peroral pada kelinci marmut tuh hampir mirip ya sebetulnya, dibantu menggunakan kateter atau untuk eh, sama seperti kayak yang tadi. Outlook. Nah, jadi ini kira-kira rute apa ya Bapak Ibu nih? Jelas ya tadi ya. Ini rute peroral dan ini adalah intramuskuler. Oke, ini penghitungannya. Bagaimana cara kita menghitung volume pemberian ya? Nah, ada rumusnya di sini, dosisnya, larutan stok macam-macam. Lalu volume pemberiannya berapa yang kita gunakan kira-kira untuk bisa maksimal untuk tikus itu berapa gitu. Jadi saran saya Bapak Ibu mau pakai ekstrak apapun boleh, tapi saran saya volume airnya tuh usahakan 1 mili. Nah, jadi pemberiannya itu 1 mili ya. Jadi caranya misalkan pemberian ekstrak A
yang memiliki kadar 0, memiliki kadar 60% ya. Dengan ekstrak 60% misalkan. Maka pemberiannya itu ke mencit atau ke tikus tuh 1 mili aja maksimal. Jangan lebih dari 1 mili karena kalau lebih dari 1 mili akan dimuntahin. Nah, karena ada kapasitas lambung kan di situ. Jadi upayakan 1 mili aja. Jadi kalau misalkan itu bentuknya ekstrak yang perlu diencerkan, maka encerkanlah sampai nanti total volumenya itu 1 mili aja. Upayakan 1 mili ya. Tapi itu nanti terlalu pekat dok misalkan. Ya nanti itu bisa Bapak Ibu kalau lah misalkan terlalu pekat ya, misalkan terlalu pahit, ada pernah kami penelitian brotowali sangat pahit sekali kalau cuma 1 mili gitu. Gimana caranya? Ya maka kita larutkan dalam eh, yang agak kurang, yang tidak terlalu pahit itu dilarutkan dalam 2 mili misalkan atau 3 mili. Ya nggak apa-apa. Berarti dilarutkan dalam 3 mili. Tetapi kita kasih perlakuan itu setiap 1 jam sekali atau setiap 2 jam sekali. 1 mili 2 jam, 1 mili 2 jam, 1 mili 2 jam. Begitu nggih. Kan kalau biasanya kan pemberian obat itu kan sehari sekali ya biasanya kan. Nah kalau sehari sekali berarti kita bisa bagi tuh pagi berapa, sore berapa atau pagi siang sore. Pokoknya yang penting 1 hari itu masuk volume sekitar 60% kan logikanya kan begitu. Gitu ya. Nah ini adalah maksimal ya larutan yang bisa diberikan pada mencit dan tikus. Kalau intraperitoneal tuh 1 mili pada mencit, kalau tikus 2 sampai 5. Tapi saran saya mending 1 mili aja, saran saya ya. Nah, termasuk yang lain ya. Ini kalau saran-saran volumenya, jadi Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri untuk guidelines ketika Bapak Ibu lakukan penelitian. Nah, lalu ada konversi dosis ya. Terkadang kita menemukan dosis itu yang bersifat retrospektif ya. Artinya sarang semut pada manusia itu bisa ternyata menurunkan diabetes. Tapi belum pernah ada penelitiannya, misalnya ya. Nah, Bapak Ibu ingin membuktikan betul nggak, itu namanya penelitian empiris ya, yang bersifat retrospektif. Betul nggak kira-kira itu beneran nggak? Jangan-jangan itu cuma placebo. Atau kan kadang orang tuh, ya ini air zam-zam nih bisa menyembuhkan begitu. Padahal cuma air putih biasa atau air dari Mbah Kiai ya yang padahal tuh ya nggak ada apa-apa nih gitu. Ya cuma didoa-doain. Tapi kan karena kita keyakinan ya, wah ini air manjur itu, Bismillah lah gitu. Dengan sugesti begitu terus kita merasa wah kita sehat gitu. Sugesti. Nah, kan kita nggak boleh sugesti ya, harus bener nggak nih gitu. Jadi saya kira mungkin Bapak Ibu bisa tuh melakukan penelitian obat diabetes menggunakan air yang sudah didoakan para ustadz-ustadz gitu. Itu bisa. Mungkin itu jadi ide bagus ya. Bener nggak nih gitu. Atau jangan-jangan itu cuma sugesti aja kan gitu. Nah itu bisa. Jadi caranya bagaimana? Oh manusia tuh biasanya minum sehari sekali gitu. Dengan takaran dosis 30 mg. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa mengkonversi itu ke tikus atau ke kelinci ya. Caranya ada gini. Atau bisa menggunakan metode konversi ini ya. Itu ada konversinya, tabel-tabel konversi. Nanti bagaimana caranya kalau dari manusia ke tikus itu seperti apa. Ya. Termasuk dari tikus ke manusia tuh bagaimana ini ada konversi dosisnya ya. Cara-cara bagaimana cara untuk melakukan konversi-konversi tersebut. Jadi nggak usah khawatir ya Bapak Ibu. Kalau ada di manusia cara konversi ke tikus berapa, kalau dari tikus cara konversi ke manusia berapa itu semuanya sudah ada rumusnya. Begitu nggih. Oke, kemudian terakhir ini pada merpati ya. Ini karena kita harus komplit. Nah, pada merpati teknik identifikasinya tidak lagi menggunakan bukan seperti pada kelinci atau yang lain ya, pakai asam pikrat atau pakai spidol itu enggak, tapi mostly kita menggunakan gelang biasanya atau cincin ya, gelang atau cincin di sini ya. Kita pakai di sini. Kalau kita cabut bulunya ya kasihan ya. Tapi biasanya tuh kita kasih identifikasi di kakinya begitu. Kemudian cara handlingnya adalah yang paling utama tadi kakinya nih. Kakinya nih yang paling berbahaya ya. Karena kakinya ini tajam kuku-kukunya ya. Nah, dan jadi kakinya ini yang perlu kita amankan. Lalu baru kemudian setelah kita kakinya amankan, baru sayapnya kita amankan. Atau bisa antara kaki dan sayap ini kita jepit bareng gitu, terus kita tali ya. Kita tali seperti ini. Itu namanya restrainnya. Jadi bisa kita lakukan. Nah, setelah kita bisa lakukan itu, baru kita bisa lakukan penimbangan. Ya, caranya begitu. Bisa juga kita lakukan penimbangannya menggunakan ember ini ya, eh, atau tempat minum ya, teko begini. Kita masukin, tapi tentu tekonya kita timbang dulu dalam keadaan kosong berapa. Setelah diisi
merpati itu berapa. Lalu nanti kita kasih selisihnya. Ya, gini ya. Nah, seperti ini. Itu bisa juga. Nah, untuk perlakuan peroral sama menggunakan apa namanya bantuan sonde sama aja. Dan kalau bisa masuk semua berarti cocok. Itu berarti Anda berada dalam jalur yang tepat. Itu jalur saluran pencernaan. Kalau nggak bisa masuk berarti itu adalah jalurnya pernafasan. Harus Anda hentikan. Nah, parenteral ini ya pakai bisa bisa faktoralis ya. Eh, sama. Kemudian kalau pengambilan darah di vena brachialis, hampir semua unggas menggunakan vena brachialis atau bisa di metatarsal atau bisa di intrakardial. Gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah jago lah bagaimana cara ngambil darah di unggas ya. Kalau anestesi kita pakai inhalasi, kloroform sudah tidak boleh lagi ya. Jadi kita menggunakan isofuran atau menggunakan ketamin silasin. Begitu. Nah, untuk etanasia, dislokasi serviks, emboli jantung, atau bisa menggunakan anestesi berlebih seperti ini. Begitu, nggih. Mungkin itu dari saya ada pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian. Pas ini ya waktunya. Eh, Monggo, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kita mau proses. Ada. Baik. Mungkin itu ya Bapak Ibu dari saya. Oke. Kalau dekapitasi dengan guillotin tuh ya dekapitasi dengan menggunakan apa guillotin itu kan alat potong yang di Prancis tuh Bu. Guillotine yang orangnya rebahan gitu terus jegrek gitu. Terus nanti kan kepalanya gelundung gitu kan. Nah, memang itu langsung dekapitasi. Namanya dekapitasi menggunakan pisau sih sebetulnya. Pisau pisau guillotine yang memang kalau antara badan langsung terpisah, kepala langsung terpisah dengan badan itu eh, rasa sakitnya itu tidak sebegitu besar gitu. Karena sebetulnya rasa sakit itu kan ada di apa namanya otak ya, ada di otak gitu. Jadi sistem saraf pusat gitu. Ketika sistem saraf pusat itu sudah terpisah dengan badan, maka dia tidak lagi bisa menginstruksikan adanya rasa sakit, sehingga badan tuh nggak sakit sebetulnya. Nah, itulah kenapa kalau di Islam kan ada hukum pancung ya. Jadi hukum pancung itu memang harus tapi syaratnya pisaunya harus tajam. Jangan sampai begitu lagi disek baru separuh gitu. Wah, itu kan kesakitan kan. Terus diulangi lagi. Nah, jadi memang harus sekali. Sama kayak orang lebah ini ya. Kalau orang nyembelih itu juga sama kan, hampir mirip gitu. Gitu gitu. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan gitu. Eh, Mungkin ada pertanyaan dari adik Bapak Ibu yang di chat box di Zoom. Nggak ada gitu.